Beberapa perbedaan, kayak kemarin juga saya salah sebut, saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret, enggak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Felix Yau, yang mana dia sekarang ada macam tren kayak dia itu semakin toleransi gitu loh. Dari beberapa statementnya seakan-akan ya. Karena kalau kita telisik lebih jauh ternyata ya tidak seperti itu. Dia juga masih mencoba untuk membahas Alkitab dan mencoba untuk menyelewengkannya. Nah, ini adalah video yang kita akan luruskan pandangan dari Felix Yau. Mari kita bahas. Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Karena ada orang nanya pada saya, boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya Yeshua HaMashiach. Messi itu kan artinya Mesias. Nah, artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah, lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut. Saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret. Lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahem. Ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember. Walaupun disputed juga sama gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim. Yaitu adalah musim ketika kurma berbuah. Berarti musim panas. Oke. Apalagi bedanya? Di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, aku baru tahu nih. Nah ya makanya dia? Dia punya ibu namanya Maryam. Kalau misalnya di Kristen namanya Maria, mereka yang nggak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa. Dan dari video tersebut Felix Yau mencoba untuk mengatakan bahwa sebenarnya Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama, hanya berbeda bahasanya saja. Kalau dalam Kristen kan pakai Yesus Kristus dan itu katanya diterjemahkan dari bahasa Arab yang artinya Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih diterjemahkan menjadi Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia. Padahal ini sebenarnya keliru juga ya. Karena terjemahan Yesus Kristus itu lebih dekatnya bukan kepada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan Isa Al-Masih. Nah, nggak terlalu nyambung lah kalau ke Yesus Kristus. Tapi yang maknanya lebih mendekati apa sebenarnya? Bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani Yesus Kristus. Bahasa Yunani Yesus Kristus adalah Yesus Kristo atau Kristos. Nah, sama aja. Misalnya Yesus Kristo atau Yesus Kristos. Nah, sama aja, tapi pada akhirnya menjadi Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa bahasanya beda dan Yesus Kristus itu diterjemahkan dari bahasa Arab, ya itu adalah statement yang keliru juga gitu. Karena bukan berasal dari bahasa Arab. Dan kalau dikatakan Yesus itu pribadinya sama, hanya berbeda dalam bahasanya, ini ya memang kalau Yesus dan Isa ya beda bahasa. Tapi sebenarnya kalau dibilang pribadi yang sama, nah ini yang harus dipertanyakan. Karena memang secara historis ya pribadinya secara faktual itu jelas berbeda loh. Faktualnya jelas berbeda, historisnya jelas berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya ada banyak ya perbedaannya, tapi saya akan sampaikan dua perbedaan yang sangat-sangat mendasar dan ini penting untuk kita pahami. Karena kalau kita tidak memahami ini dengan baik, maka ini akan jadi persoalan. Persoalannya adalah dipikir pribadi Yesus dan pribadi Isa itu sama. Padahal berbeda. Apa yang dimaksud dengan perbedaannya? Yang pertama adalah Yesus itu dia mati di kayu salib. Kita semua tahu bahwa Yesus itu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan kemudian dia disalibkan. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah karena fakta ini adalah fakta sejarah yang memang ahli-ahli sejarah pada zaman Yesus mencatatnya. Dan Yesus memang mati di kayu salib.
Nah, kalau versi Kristen itu memang Yesus mati di kayu salib, dan bukan versi Kristen sih, secara fakta sejarahnya seperti itu. Dan kemudian Isa Al-Masih dalam keyakinannya Feliciau bahwa dikatakan Yesus itu tidak mati, tapi justru yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Apakah ini adalah pribadi yang sama? Saya tanya Felix. Apakah bisa dikatakan pribadi yang sama? Bagaimana mungkin satu pribadi dia memiliki dua kisah yang sangat-sangat berbeda? Ya, kalau perbedaannya misalnya perbedaannya adalah Yesus ketemu dua orang dengan satu yang menceritakan Yesus ketemu tiga orang. Nah, itu masih perbedaan perspektif ya. Artinya mungkin satu orang ini melihat dua orang, dan kemudian ketika Yesus berjalan lagi, ternyata ada satu orang lagi melihat bahwa di situ ada tiga orang. Itu pembeda perspektif. Tapi secara historis itu tidak berbeda karena sama-sama bertemu. Tapi ini jadi persoalan ketika Yesus yang disalibkan mati. Dan kemudian ada satu kisah dikatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Kisah yang berbeda nih. Kisah yang berbeda. Dan ini tidak bisa dikatakan pribadinya sama. Walaupun dia mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan dengan salah satu muridnya. Dan itu pun jadi perdebatan di antara mereka. Yang menggantikan ini siapa? Yudas kah, yang menggantikan siapalah, dan lain-lain. Ini jadi problem. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai Kristen. Yesus Kristus itu kan mati, disalibkan, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Nah, jadi persoalan lagi bahwa Yesus itu menurut versinya Feliciau, Isa Al-Masih, dia tidak dibangkitkan. Dia tidak mati, bagaimana dia dibangkitkan, ya kan? Nah, tapi ini masa mungkin punya dua sejarah lagi. Yang satu bangkit dan yang satu tidak. Nah, sejarah yang paling jauh ya mungkin ya dikatakan, wah itu kan soal penyalipan dan itu kan soal kebangkitan. Ya mungkin ada perbedaan perspektif. Nah, ini ada perbedaan yang sangat jauh berkaitan dengan kelahiran Yesus. Nah, Yesus lahir di kandang di Bethlehem bersama dengan Maria dan Yusuf pada waktu itu di sana. Nah, di versinya Feliciau itu Yesus lahir di bawah pohon kurma. Maria sendirian, perhatikan ya, sendirian di bawah pohon kurma dan dia melahirkan. Lah bagaimana dua orang dengan kisah yang berbeda? Dikatakan jelas di Bethlehem ya, pada waktu itu terjadi sensus penduduk. Jadi Maria dan Yusuf yang sebelumnya dia merantau jauh, kemudian dia harus balik ke kampung halaman di Bethlehem untuk melakukan sensus. Dan pada waktu itu disitulah Yesus lahir di kandang. Bukan seperti kisah yang disampaikan oleh siapa tadi? Feliciau. Dia lari dikejar-kejar orang, tiba-tiba lahir di bawah pohon kurma. Lah bagaimana dua orang ini kok berbeda? Contohnya ya, saya lahir di rumah sakit. Kemudian ada versi cerita katanya saya lahir di bawah pohon beringin yang ada di dekat pom bensin misalnya. Mungkinkah itu saya dengan dua kronologi kelahiran yang berbeda? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak kan? Nah, berarti ketika ada dua kisah nih, ada dua kisah, berarti ada yang benar dan ada yang salah. Salah satunya pasti salah. Kalau nggak Kristen yang salah, berarti versi sebelahnya yang salah, kan gitu. Karena dua versi loh, nggak mungkin. Makanya kalau Feliciau menyatakan, wah ini pribadi yang sama. Lah ini kok makso. Kenapa kok jadi pribadi yang sama? Sedangkan kisahnya aja di dalam berbeda. Saya mau sampaikan, kenapa kok Felix itu harus memaksakan supaya bisa mengklaim bahwa, ya ini sekali lagi saya katakan, kenapa Felix harus memaksakan supaya Isa dan Yesus itu sama? Karena Feliciau ingin memaksakan, mengatakan bahwa, membenarkan klaim bahwa kitabnya itu menyempurnakan kitabnya orang Kristen.
Ya, kitabnya menyempurnakan Injil. Sehingga kalau memang merujuk pribadi yang sama, oh benar, berarti kitabku menyempurnakan. Lah, padahal kisahnya berbeda. Sesuatu yang berbeda bukan menyempurnakan, tapi mengubah, kan gitu. Dari yang sebelumnya lahir di Bethlehem, di bawah di Bethlehem ya, pada waktu itu bukan di bawah pohon kurma, tapi di kandang domba, begitu ya, kandang lah disebut situ. Dan kemudian berubah menjadi di bawah pohon kurma, berarti bukan menyempurnakan dalam perspektif ini, tapi mengubah. Ya contohnya Indonesia ini merdeka 1945, ya kan? Pada waktu itu kemudian dikatakan bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1950. Apakah itu menyempurnakan? Oh enggak, itu mengubah. Jadi kenapa dipaksakan untuk klaim ini? Ya itu supaya sekali lagi dikatakan bahwa klaim tentang penyempurnaan bisa benar. Karena kalau berbeda ya nggak bisa menyempurnakan, kan. Itu namanya berubah. Dan juga yang kedua, supaya ya orang-orang Kristen awam yang nggak ngerti apa-apa, nggak pernah gereja, nggak pernah belajar tuh berpikir bahwa oh ternyata memang benar agamanya Felix Yau menyempurnakan. Oh ternyata memang benar. Ini kitab nih sama kok, tokoh-tokohnya juga sama kok gitu. Padahal tokohnya banyak yang beda ya. Bahkan Simpson Simpson itu katanya itu memerangi Raja Israel. Itu dalam versinya Felix Yau. Padahal raja siapa yang diperangi? Sedangkan raja pertama yang namanya Saul belum ada pada zaman Simpson. Ya begitulah ya. Bingung juga kalau sudah kayak gitu. Nah, jadi demikian makanya faktanya ini sebenarnya ya secara faktual itu berbeda lah antara Yesus dan Isa. Tapi kalau dikatakan ya orang-orang Kristen kok pakai nama Isa? Ya bisa aja, karena itu mungkin memakai bahasa kontekstualnya orang-orang Arab ya dipakai, tapi muatan kontennya sama. Nanti saya akan bahas di video berikutnya mengenai hal ini. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti. Yang kedua, Felix Yau itu mengatakan bahwa dia katanya salah sebut soal kelahiran di Nazaret. Padahal pikiran saya itu saya sebut Bethlehem. Yesus lahir Bethlehem. Dia disebut orang Nazaret, dia lahir Bethlehem. Tapi kok yang muncul dari mulut saya ini kok dia Nazaret. Nah, ini namanya ilmu ngeles. Ini ngeles. Kenapa? Karena dia berargumentasi. Tidak mungkin salah sebut. Dia berargumentasi seperti ini. Dia mengatakan bahwa Yesus itu lahir di Nazaret karena dia disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Jadi dia punya argumentasi adalah Yesus sebut orang Nazaret maka dia lahir di Nazaret. Masa ini salah ngomong? Argumentasi masa bisa ini kalau salah ngomong ya harusnya gini. Yesus itu adalah lahir di Bethlehem karena dia disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Kalau memang dia salah ngomong di mulutnya ya, kalau memang dia salah ngomong, lah tapi nggak mungkin lah. Kalau dia salah ngomong terus dia mengatakan bahwa Yesus itu orang Bethlehem karena dia itu disebut Yesus dan Nazaret. Itu argumentasi yang salah, melenceng. Jadi tidak mungkin salah, nggak usah ngeles lah. Memang pengetahuanmu itu Yesus lahir Nazaret, itu aja. Sebenarnya pengetahuannya yang sejauh itu. Mau dipaksain bagaimana ya nggak bisa. Jadi jelas ya teman-teman ya bahwa Yesus, pribadi Yesus dan pribadi Isa yang dipercaya oleh Felix Yau itu adalah berbeda. Sangat-sangat berbeda. Karena apa? Karena muatan di dalamnya jelas berbeda dong. Kisah kronologinya berbeda. Jadi nggak mungkin adalah pribadi yang sama. Mungkin itu saja dulu dari saya, Louis Prasetyo. God be with you.